Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, Adir. Bagaimana nih kabarnya dari teman-teman semuanya nih? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali melalui media online, yaitu Andi hari ini akan belajar bersama teman-teman sekalian untuk pemenuhan tugas besar dari mata kuliah komunikasi data dengan dosen pendamping yaitu Bapak Prasetyo Yuliantoro. Oke, bagi teman-teman yang pertama kali melihat Andi atau berjumpa Andi via online, maka Andi ingat nih, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena itu, untuk teman-teman semuanya mengenal Andi dan juga menyayangi Andi, maka izinkan Andi untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Andi Wahyudi. Saya dengan NIM 23111011006. Saya dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang saat ini akan menjadi Telkom University gitu. Oke, perlu kita ketahui juga bahwasannya video kali ini kita akan dalam rangka memenuhi tugas besar dari komunikasi data dengan dosen pengampu Bapak Prasetyo Yuliantoro tentunya, dan kita akan belajar bareng-bareng dengan Andi apa sih itu komunikasi data dan apa sih yang di dalam komunikasi data itu seperti apa gitu. Nanti kita akan mengulik bersama-sama, kita belajar bareng dan juga pastinya kalian sudah penasaran. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Oke teman-teman, langsung saja kita berada pada layar pertama. Kita akan belajar bareng-bareng, kita akan belajar bersama-sama mengenai apa itu komunikasi data. Di layar pertama ini kita sudah ketahui bahwa kita akan belajar bersama mengenai komunikasi data dengan biodata saya, Andi Wahyudi, dengan NIM 23111011006 dari kelas S1 TT11A Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang akan menjadi Telkom University. Oke, apa aja sih pokok bahasan yang akan kita pelajari di komunikasi data ini? Mari kita lanjut. Nah, ternyata ini nih di pokok pembahasan yang akan kita pelajari nanti, yaitu adanya pengantar komunikasi data, kemudian OSI dan TCP/IP, enkapsulasi dan dekapsulasi, kemudian layer aplikasi, kemudian layer transport, kemudian layer network, layer data link, layer fisik, dan perhitungan performasi jaringan. Oke, lanjut kita langsung aja ke bab yang pertama, yakni kita akan mengetahui sih apa itu pengantar komunikasi data. Mungkin dari teman-teman semuanya sebelumnya belum tahu nih apa itu komunikasi data. Nah, komunikasi data itu adalah pertukaran data antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Kemudian parameter dalam komunikasi data ini adalah penerima harus benar dan data tidak boleh diubah. Kemudian adanya delay dan adanya jitter juga. Kemudian komponen dari komunikasi data adalah data itu tersendiri, yaitu yang berupa teks, gambar, audio, media transmisi, dan juga protokol. Kemudian adanya aliran data, ada beberapa jenis seperti simplex, half duplex, dan juga full duplex. Untuk bab yang pertama, apa itu komunikasi data, teman-teman bisa mengembangkan sendiri atau mencari referensi dari sumber yang lainnya atau media pembelajaran yang lainnya. Kemudian ada di bab kedua, apa sih kita akan mempelajari apa? Nah, di bab kedua ini kita akan mempelajari apa itu OSI dan TCP/IP. Konsep dari OSI dan TCP/IP ini berfungsi untuk apa sih?
Nah, fungsinya itu untuk mempelajari proses komunikasi antar perangkat. Dan kemudian masing-masing layer ini pun menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda-beda tentunya. Kemudian layer akan dijalankan secara berurutan. Nah, di sini juga ada contoh dari OT model, kemudian dari TCP IP model. Untuk model dari OT-nya ini tersendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sebanyak 7 layer yang dimana yang paling dasar itu adalah physical, kemudian yang kedua itu data link, kemudian yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, dan yang keenam ada presentation, dan terakhir ada application. Kemudian untuk model TCP IP-nya tersendiri itu ada sebanyak 4 layer, yang dimana layer paling dasar itu adalah network interface, kemudian ada network, kemudian transport, dan application. Oke, kita lanjut ke enkapsulasi dan dekapsulasi. Untuk pengertiannya sendiri, kita ketahui bahwa enkapsulasi adalah proses penambahan header. Nah, di sini itu kita membacanya dari atas, karena ini tuh adanya penambahan header, yaitu adalah di setiap layernya itu setiap tingkatannya akan ditambahkan header atau keterangan-keterangannya seperti ini hingga ke proses media transmisi. Nah, untuk selanjutnya itu ada dekapsulasi, pengertiannya adalah proses pembuangan header. Nah, dekapsulasi ini tuh kebalikannya dari enkapsulasi, teman-teman, yaitu membacanya adalah ke atas. Jadi adalah pembuangan header. Ini ya. Dekapsulasi ke bawah, dari bawah menuju ke atas. Yakni yang tadinya ini ada penambahan di sini, terus pengurangan di sini, pengurangan dan sampai dengan di atas. Gitu. Oke, kita lanjut ke next pembahasan, yaitu mengenai PDU. Nah, apa sih itu PDU? PDU atau Protocol Data Unit adalah nama data yang terdapat pada masing-masing layer nih, teman-teman. Tidak sama dengan layer-layer yang lainnya karena setiap layer mempunyai identitas masing-masing. Nah, untuk yang paling dasar nih ada physical, yakni dengan nama bit. Kemudian data link dengan nama datanya adalah frame. Kemudian network, ini nama datanya adalah paket. Kemudian transport ada segmen, dan application ini berupa nama datanya adalah data, teman-teman. Oke, kita sudah melanjut ke bab ketiga, yakni adalah apa itu aplikasi. Kita akan mempelajari aplikasi di sini, pengertian aplikasi, kemudian protokolnya, kemudian fungsinya. Nah, untuk aplikasi sendiri di sini teman-teman sudah tertera. Layer aplikasi juga dikenal sebagai lapisan ketujuh dalam model OT dan model TCP atau IP, merupakan lapisan teratas dalam arsitektur jaringan komputer. Lapisan ini berperan sebagai apa sih? Nah, lapisan ini tuh berperan sebagai penghubung antara pengguna dan jaringan. Kemudian aplikasi ini juga berfungsi sebagai menyediakan layanan, dan juga aplikasi ini yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan bertukar informasi melalui jaringan. Nah, fungsinya itu apa? Ini adalah untuk menyediakan layanan dan aplikasi atau web browsing dan email. Kemudian menerjemahkan data, menangani komunikasi, dan menyediakan manajemen jaringan. Protokol penting dalam aplikasi ini seperti apa sih? Nah, protokol pentingnya itu seperti HTTP, kemudian TCP, SMTP, POP3, IMAP, dan DNS, teman-teman. Nah, kemudian di bab 4 kita akan mencari tahu itu apa itu transport, fungsinya, kemudian protokolnya seperti yang tadi layer aplikasi. Nah, ternyata layer transport ini merupakan lapisan transport, juga dikenal sebagai lapisan keempat dalam model OT dan model TCP IP, berada di antara lapisan aplikasi dan juga lapisan jaringan. Kemudian lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari suatu aplikasi
ke aplikasi lain pada komputer yang berbeda di jaringan. Nah, untuk fungsinya itu apa sih? Nah, fungsi utamanya adalah untuk membagi data menjadi segmen, penomoran, dan pengurutan segmen, pengendalian aliran, pengendalian kesalahan, dan multiplexing. Kemudian protokolnya sendiri ada beberapa nih teman-teman, yaitu protokol pentingnya seperti TCP, UDP, dan HTTP. Tuh. Oke, kita lanjutkan ke bab yang kelima, yakni adalah layer network. Sama dengan yang tadi, transport dan juga application. Kita di sini juga akan mengerti dan tahu apa itu layer network, fungsinya dan juga protokolnya tentunya. Nah, untuk lapisan jaringan network ini yang juga dikenal sebagai lapisan ketiga dalam model OSI. Kemudian network ini juga berperan sebagai pengatur lalu lintas dalam jaringan komputer. Jadi yang mengatur jaringan lalu lintas di komputer ini adalah layer network nih teman-teman. Kemudian lapisan network ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data antar jaringan yang berbeda. Kemudian fungsi utama dari layer network ini adalah untuk pengamatan logis, routing, fragmentasi, dan defragmentasi teman-teman. Kemudian protokol pentingnya adalah ada dua di sini, yaitu adalah IP dan ICMP gitu. Next kita ke pembahasan di bab ke-6, yakni adalah layer data link. Nah, saya akan menjelaskan lagi lapisan data link nih teman-teman, yang juga dikenal sebagai lapisan kedua dalam model OSI. Jadi layer data link ini bertugas untuk mentransfer data secara andal antara dua perangkat pada jaringan yang sama. Kemudian fokus utama lapisan ini adalah untuk komunikasi antarmuka jaringan seperti kartu Ethernet pada perangkat-perangkat tersebut. Kemudian fungsi utama dari lapisan data link ini adalah untuk enkapsulasi, kemudian kontrol akses media atau invasi, kemudian deteksi dan koreksi kesalahan, dan yang terakhir adalah flow control. Jadi protokol data link ini mempunyai 3 protokol penting, yaitu seperti Ethernet, Wi-Fi, dan PTP gitu. Nah, memasuki pembahasan ke bab 7, di sini ada lapisan fisik nih. Sesuai dengan namanya ya, lapisan fisik yang dikenal juga sebagai lapisan pertama dalam model OSI merupakan fondasi dari jaringan komputer. Lapisan ini juga bertugas untuk mentransfer data dalam bentuk sinyal listrik, optik, atau elektromagnetik melalui media fisik, teman-teman. Kemudian fokus utama lapisan ini adalah karakteristik fisik dari media transmisi dan perangkat keras yang terlibat dalam komunikasi data, karena memang sifatnya itu adalah lapisan fisik ya teman-teman. Jadi ini tuh terlibat dalam perangkat yang keras gitu dalam komunikasi data. Kemudian ada fungsi utamanya di layer fisik ini, yaitu adalah untuk representasi data, kemudian transmisi sinyal, kemudian penerimaan sinyal, dan penyelarasan clock. Karena memang lapisan ini tuh merupakan lapisan yang pertama nih teman-teman. Nah, kemudian ada protokolnya tentunya. Protokol pentingnya itu ada 3 juga. Di sini itu ada protokol pentingnya, yaitu media transmisi, kemudian interface sinyal, dan kemudian sinyalnya itu tersendiri. Oke, memasuki bab yang ke-8. Di sini ada penilaian performa jaringan. Di sini ada 2. Yang pertama adalah delay, kemudian yang kedua ada jitter. Namun di sini kita akan membahas delay-nya terlebih dahulu. Delay ini itu apa sih? Nah, delay ini itu juga dikenal sebagai latensi atau mengacu pada waktu yang dibutuhkan data untuk ditransfer dalam satu titik ke titik lain dalam jaringan. Diketahui juga di delay ini, semakin tinggi delay, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian di kedua ini ada jitter.
Nah, jitter ini apa sih? Nah, jitter adalah variasi waktu yang saat terjadi saat paket data tiba di tujuan. Dengan kata lain, jitter menunjukkan seberapa tidak konsisten waktu yang dibutuhkan paket data untuk mencapai tujuan. Nah, jadi delay ataupun jitter ini nantinya akan mencatat sendiri-sendiri dalam pengukuran waktunya nih teman-teman. Oke teman-teman, berikut tadi merupakan presentasi dari saya, Andi Wahyudi, dengan NIM 23111-01006 dari kelas 1 TT11A, Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang akan menjadi Telkom University. Sekian pembelajaran kita bersama-sama. Saya mohon maaf sekali apabila terdapat kesalahan ataupun kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Nah, dari pembelajaran tadi, teman-teman bisa memperkaya ilmu teman-teman sekalian dari jurnal-jurnal ataupun media pembelajaran yang lainnya atau media internet yang lainnya untuk lebih dipelajari, kemudian lebih dikaji lagi atau lebih diperdalam lagi nih teman-teman. Jadi Andi hanya menyampaikan sebatas presentasi saja. Nanti teman-teman bisa dikembangkan sendiri nantinya. Oke, buat teman-teman yang dari SMA, SMK, MA atau sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, jangan ragu dan jangan takut untuk daftarkan diri kalian di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Karena pengalaman saya dan juga kesan dan pesan saya berkuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto selama 2 semester ini, dosen-dosennya yang berkualitas, kemudian dosen-dosennya yang memang ahli dalam bidangnya, kemudian kita di Institut Teknologi Telkom Purwokerto juga dipertemukan dengan mahasiswa-mahasiswa dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi jangan ragu dan jangan takut untuk daftarkan diri kalian. Oke, closing statement dari saya, mungkin ini adalah kata-kata motivasi ya. Seringkali dalam hidup kita dihadapkan pada tantangan dan rintangan yang membuat kita meragukan diri sendiri. Tetapi pernahkah kita memikirkan betapa luar biasanya kita? Mulai hari ini, mari kita merangkul segala potensi dan kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk mengubah sebuah mimpi menjadi kenyataan. Saya juga mempunyai quotes dalam bentuk bahasa Inggris yang kurang lebih adalah sebagai berikut. I believe that even the smallest thing, if you want to change yourself for the better, do it. And even the small thing is that what you can give for the better future, then give it. Oke, sekian dari saya Andi Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, sampai bertemu di video-video selanjutnya.